Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang rekan-rekan semua di forum diskusi kelompok 4 pada mata kuliah kewirausahaan tentang etika bisnis dan kewirausahaan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Muhammad Irfan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat forum diskusi kali ini. Sebelumnya juga kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Suciati Imani, saya bertugas sebagai moderator. Kemudian ada pemateri 1, yakni Saudara Pawaj, pemateri kedua, yakni Saudari Wiwit, pemateri ketiga ada Bapak Danu, dan yang terakhir ada Saudara Ajang. Untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian etika bisnis dan kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Saudara Pawaj. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis dan kewirausahaan. Pengertian etika bisnis menurut para ahli, yang pertama menurut Zimmer tahun 1996. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Yang kedua, menurut Ronald G. Ebert dan Ricky M. Griffin, etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku dari etika seseorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Kesimpulannya, etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang selanjutnya adalah kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide, inovasi, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Pawaj yang telah menyampaikan materinya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hakikat etika bisnis dan kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Saudari Wiwit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hakikat etika bisnis. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Adapun stakeholder perusahaan atau wirausaha adalah para pengusaha dan mitra usaha, petani dan perusahaan pemasok bahan baku, organisasi pekerja yang mewakili pekerja, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha, bank penyandang dana perusahaan, investor penanam modal, masyarakat umum yang dilayani, pelanggan yang membeli produk. Selanjutnya ada 6 hakikat penting kewirausahaan. 1. Menurut Ahmad Sanusi tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, menurut Drucker tahun 1959,
Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Yang ketiga, menurut Zimmer pada tahun 1996, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, menurut Soeharto Prawiro pada tahun 1997, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Mungkin hanya sampai sini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemateri yang selanjutnya. Ya, itu dia penyampaian materi tentang hakikat etika bisnis dan kewirausahaan. Terima kasih kepada Saudari Wiwit yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat mudah memahaminya. Selanjutnya, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip etika bisnis dan perilaku bisnis dalam kewirausahaan, serta cara mempertahankan standar etika bisnis yang akan disampaikan oleh Bapak Danu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah rekan-rekan, kami lanjutkan ke pembacaan materi selanjutnya. Masih di prinsip etika dan perilaku bisnis dalam kewirausahaan. Menurut pendapat Michael Josephson 1988 yang dikutip oleh Zimmerer 1999 27 sampai dengan 28, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu sebagai berikut. 1. Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak menipu. 2. Integritas adalah memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan dapat dipercaya. 3. Memelihara janji, yaitu selalu menepati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, dan tidak menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik dengan dalil ketidakrelaan. 4. Kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara, tidak menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia. 5. Kewajaran, keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perilaku individu dan toleran terhadap perbedaan serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang. 6. Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong menolong kebersamaan, dan menghindari
segala sesuatu yang membahayakan orang lain. 7. Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak menentukan nasib. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Danu, yaitu tentang cara pertahanan standar etika bisnis. Yang pertama yaitu ciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, kembangkan kode etik. Yang ketiga, jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, lindungi hak perorangan. Yang kelima, adakan pelatihan etika. Yang keenam, lakukan audit etika secara periodik. Yang ketujuh, pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku. Yang kedelapan, hindari contoh etika yang tercela, terutama dari atasan. Yang kesembilan, ciptakan budaya yang menekan komunikasi dua arah. Yang terakhir, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Terima kasih kepada Bapak Danu yang telah menyampaikan materinya. Rekan-rekan semua, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulan berdasarkan dari materi yang telah kami sampaikan. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Ajang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, kesimpulannya yaitu etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Kelompok pemilik kepentingan yang mempengaruhi keputusan bisnis adalah para pengusaha dan mitra usaha, petani, dan perusahaan pemasok bahan baku, organisasi pekerja, pemerintah, bank, investor, masyarakat umum, dan pelanggan. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaannya, seperti tanggung jawabnya terhadap lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, masyarakat. Karena dengan beretika bisnis yang baik, selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur berpengaruh pada perusahaan, juga sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penyampaian materi dari kami. Pada intinya, seorang wirausahawan diperlukan atau penting menerapkan etika bisnis yang baik. Karena dengan menerapkan etika bisnis yang baik akan membangun citra perusahaan yang baik pula. Dengan kita memiliki citra perusahaan yang baik, hal ini akan mempermudah perusahaan kita untuk mengalami kesuksesan. Karena dengan citra perusahaan yang baik akan menimbulkan kepercayaan penuh dari berbagai pihak yang mendukung kesuksesan perusahaan kita, seperti karyawan, masyarakat, investor, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penyampaian dari kami. Jika rekan-rekan akan ada yang ingin rekan-rekan tanyakan, silakan rekan-rekan tanyakan pada kolom komentar ataupun pada grup WhatsApp yang telah disediakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.